Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Nur Aminuddin, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.1 yang sudah saya pelajari. Pendidikan dan pengajaran memiliki makna dan arti yang berbeda. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya memiliki beberapa pemikiran dan pemahaman yang ternyata semua itu keliru. Antara lain, yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berkeyakinan bahwa murid adalah selayaknya sebuah kertas kosong yang belum tertulis apapun, dan tugas guru adalah menuliskan sesuatu pada kertas tersebut. Kemudian yang kedua, bahwasanya kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan transfer ilmu dari guru kepada murid dan hanya berfokus pada aspek kognitif saja. Lalu yang ketiga, guru merupakan satu-satunya sumber belajar murid dan tidak terlalu memperhatikan aspek zaman dan lingkungan yang ada. Dan yang terakhir, saya berpendapat bahwa keberhasilan saya dalam mengajar hanya sebatas apabila anak mendapatkan nilai di atas KKM yang ada. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menjadi paham bahwasanya guru seharusnya melakukan pembelajaran secara holistik atau menyeluruh dan meliputi semua aspek, baik aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian, murid juga harus diposisikan sebagai pusat pembelajaran, di mana mereka tidak hanya menyimak dan memakan mentah-mentah informasi yang disampaikan oleh guru, namun mereka juga harus dapat menganalisa, mengobservasi, dan membuat kesimpulan atas informasi yang mereka dapatkan. Lalu, dalam melaksanakan pembelajaran, guru juga harus mempertimbangkan aspek keadaan sekitar dan perkembangan zaman, agar dapat menghadirkan pembelajaran yang berkesan dan relevan dengan keadaan para murid. Setelah itu, mempelajari modul ini membuat saya juga menjadi paham, ternyata anak-anak adalah kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan, namun tulisan tersebut masih kabur dan suram. Dan tugas guru adalah menebalkan dan memperjelas hal-hal positif pada tulisan di kertas tersebut. Dan berikut ini adalah beberapa penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro di kelas. Antara lain, menyusun dan mendesain pembelajaran yang menarik serta interaktif sehingga meningkatkan semangat belajar para murid. Lalu, mengaitkan pembelajaran dengan keadaan sosial budaya sekitar lingkungan sekolah sehingga relevan dengan keseharian para murid. Selain itu, juga menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan zaman dan teknologi yang ada sehingga menumbuhkan rasa penasaran yang lebih kepada murid. Selanjutnya, memperbanyak kegiatan di luar kelas dan bereksplorasi minimal di dalam lingkungan sekolah yang berkaitan dengan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mempertimbangkan aspek geografis atau lingkungan alam dalam menyampaikan materi ataupun dalam eksplorasi materi. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya memiliki kesimpulan bahwa dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada anak, yaitu guru bertindak sebagai penuntun bukan penuntut, maka akan tercipta sebuah pembelajaran yang memerdekakan anak-anak. Selain itu, juga dengan menerapkan pembelajaran yang mempertimbangkan aspek sosio-kultural dan perkembangan zaman, akan menciptakan pengalaman yang bermakna dan relevan dengan kehidupan sehari-hari sang anak. Mengutip dari perkataan Tan Malaka, bahwasanya pendidikan bertujuan untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Sekian video koneksi antar materi pada modul 1.1 ini dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.